Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Aulia Febriana dari kelas 8A. Saya akan mengajak kalian untuk menyelami topik tentang sel tumbuhan. Jadi, saya akan mempresentasikan dengan miniatur sel tumbuhan yang saya buat. Cara kerja sel tumbuhan itu adalah yang pertama, ini ada dinding sel. Bagian ini menutupi dan melindungi sel. Nah, kalau membran sel itu dia ditemukan dalam dinding sel. Bagian ini mengendalikan zat apa yang masuk dan keluarnya sel. Kalau ini adalah sitoplasma. Dia itu merupakan cairan kental. Itu adalah campuran dari air, lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin untuk membantu mempertahankan bentuknya. Nah, kalau amiloplas itu dia itu berfungsi sebagai penyimpanan pati untuk tumbuhan. Nah, kalau badan Golgi itu dia berfungsi sebagai menyortir protein yang disintesis di retikulum endoplasma kasar. Nah, kalau kloroplasma itu dia melalui fotosintesis. Organel ini dia berfungsi sebagai menghasilkan gula untuk sel. Nah, kalau di bagian mitokondria itu bisa disebut pembangkit tenaga karena dia itu terjadinya respirasi sehingga dia itu menghasilkan energi. Nah, yang ini adalah retikulum endoplasma halus. Dia enggak seperti retikulum endoplasma kasar. Nah, kalau retikulum endoplasma halus itu tidak menghasilkan ribosom karena terjadinya di endoplasma kasar aja. Nah, kalau retikulum endoplasma kasar ini dia membantu produksi dan mengontrol kualitas protein dari ribosom ini. Nah, ini adalah nukleus atau yang disebut dengan inti sel. Dia itu fungsi sebagai memberikan instruksi berbagai kegiatan yang ada di dalam sel ini. Yang ini adalah nukleus. Dia itu adalah otak dari nukleus. Itu berfungsi sebagai membantu sintesis dan produksi ribosom. Lalu apa sih perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan? Nah, perbedaannya kalau sel hewan itu sebagian berbentuk bulat. Kalau sel tumbuhan itu berbentuk persegi panjang. Kalau sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku. Sedangkan kalau sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Demikian dari presentasi hari ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.